Mahfud MD ya, dan Wapres gitu. Dan jangan lupa ini ada si siapa, Ridwan Kamil ini nih. Ini mereka-mereka ini ya memang perlu didoakan sih Pak Paul ya, perlu didoakan supaya mereka bertobat gitu ya. Dan semoga bisa berbalik arah gitu Pak Paul, bahwa ternyata masih ada orang-orang yang menyuarakan tentang toleransi dan kebebasan berpendapat gitu. Karena yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain gitu. Semenjak Gus Dur gak ada itu, ya cuman Al Zaitun yang dibawa Panji Gumilang ini yang berani untuk menyatakan secara aktif ya, secara aktif. Betul, secara aktif. Berani baik bukan hanya tentang perbedaan pendapat, tetapi secara ekonomi juga mau menunjukkan gitu. Dia bisa mandiri, dia tidak tergantung dengan dana infak lah atau pemberian MUI atau pemberian siapapun, donasi dari pengusaha-pengusaha Islam misalnya dari Bakri atau dari Hairul Tanjung misalnya, ya kan banyak juga orang-orang Islam yang kaya kan, tapi mau berusaha sendiri gitu. Jadi ini yang membuat orang-orang Islam yang fanatik itu, yang kadrun-kadrun itu yang ingin mendirikan khilafah, itu mereka itu ketakutan gitu, karena si Panji Gumilang ini dia punya resource yang cukup kuat gitu ya. Itu kenapa dia dicecer dari berbagai macam arah gitu. Dia faktornya lebih ke arah karena dia melegalkan kebebasan beribadah dan pemikirannya sangat toleran. Tapi yang dicecer apa? Masalah bungker senjata, masalah tuduhan pelecehan seksual misalnya, adanya pencucian uang lah. Jadi memang arahnya itu memang menghentikan supaya si Panji ini tidak berkuasa lagi di Al Zaitun, tapi dia si pemerintah Kutu Kupret ini mencari-cari kesalahan yang bukan berbau agama gitu Pak Paul, karena dia tahu kalau berbau agama dia juga nggak bisa menang si MUI ini gitu. Nah, ini Pak Santemar boleh ngelanjutin Pak Santemar. Hentai, silakan hentai. Mana nih hentai? Hentai? Kok hentai siapa Pak Paul? Outplay maksudnya. Outplay maksudnya. Pak Paul hari ini senang sekali ya Pak Paul ya. Iya Pak Paul. Dia seneng nih PGI-nya bisa tiba-tiba anginnya ke sana kan. Ini adalah ini membuat harapan saya bahwa masih ada harapan untuk Pancasila ditegakkan di Indonesia. Karena Panji Gumilangnya berani orangnya. Itu loh. Iya Pak Paul, saya juga setuju Pak Paul ya. Sekarang kita berdoa untuk kesehatan kita semua ya Pak Paul ya, kesehatan, keselamatan gitu, itu juga penting Pak Paul. Ya kita bersyukur karena Pak Gultom ternyata udah mulai bertobat ya Pak Paul ya, dalam artian udah ada keberanian lah gitu, tidak suam-suam pukul lagi Pak Paul. Saya sih sebenarnya masih menunggu pendeta-pendeta dari GBI ya, saya lihat belum ada ya, malahan justru kayak lawyer Pak Palmer ya kan, terus Kamarudin Simanjuntak yang dulu bertolak belakang dengan Pak Paul ya. Justru lawyer-lawyer dan ada beberapa pendeta yang istilahnya bukan pendeta ternama ya, tapi justru mereka lebih aktif dan mau untuk menyuarakan gitu. Ini sesuatu bagi saya suatu mukjizat di Pak Paul ya. Saya juga terharu juga dengan Monica Rickers ya. Monica Rickers itu yang Fakta Israel itu, saya juga baru tahu ternyata beliau tidak ada hubungannya dengan negara Israel atau pemerintah Israel ya. Memang inisiatif pribadi ya. Dia bikin YouTube Fakta Israel, terus ke sana kemari gitu, menyuarakan tentang kebenaran tentang Israel gitu. Ini luar biasa. Ini disebut pelayanan sih kalau menurut saya Pak Paul. Pelayanan yang murni ini ya seperti ini Pak Paul, yang tanpa dibayar tapi dengan hati yang sukacita, penuh dengan kecintaan, menyuarakan atau istilahnya terus
memberikan uh, kabar gembira atau sukacita ke semua orang gitu ya Pak Paul ya. Ya. Ya, terus mengenai ini Pak Paul, Mahfud MD ya dan Wapres gitu. Dan jangan lupa ini ada siapa Ridwan Kamil ini nih. Ini mereka ini ya memang perlu didoakan sih Pak Paul ya, diperdoakan supaya mereka bertobat gitu ya. Dan semoga bisa berbalik arah gitu Pak Paul, bahwa ternyata masih ada orang-orang yang menyuarakan tentang toleransi dan kebebasan berpendapat gitu. Karena yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain. Hanya mungkin berbeda pandangan, berbeda pendapat mengenai dogma atau pemikiran tafsirnya tentang ajaran kitab sucinya gitu kan. Ibaratnya kalau kayak di Kristen ya mungkin seperti kata Paul bilang, ada Trinitas, ada Oneness, ada yang kita anggap sesat itu apa, saksi Yehova ya kan. Ya seperti itu, banyak perbedaan, banyak tafsir-tafsir, tapi bedanya kalau ajaran Yesus itu kan kita memang tidak pernah diajarkan untuk menghakimi orang atau membida-bida atau bahkan memaksa orang masuk penjara karena berbeda pandangan gitu. Nggak ada di ajaran Yesus tuh seperti itu, nggak ada gitu. Yang ada justru mengampuni, mengasihi, memberikan damai sejahtera, memberi ya kan. Jadi ini sebagai pembuktian Pak Paul, pembuktian ke dunia luar, terutama orang-orang Islam di seluruh Indonesia, bahwa kalau pemeluk-pemeluk Kristiani itu selalu tampil beda gitu. Dia tidak pernah kejahatan atau kebencian itu dibalas dengan kebencian dan kejahatan, tapi pembalasan itu berupa kasih, damai, dan sukacita gitu ya. Kita menyuarakan apa yang dinamakan dengan menghargai orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu. Nah, saya terus berdoa supaya channel Pak Paul ini terus berkembang ya, dan makin berani, makin banyak orang yang mau ikut menyuarakan tentang toleransi yang ada di Indonesia, yang kita itu memang jujur masih terus berperang gitu. Yang saya khawatir kalau itu kan Pak Panji kan sudah lanjut usia ya Pak Paul ya, udah kepala 7 kalau nggak salah. Yang saya khawatirkan adalah kesehatannya beliau Pak Paul, karena generasi selanjutnya yang Imam Prawoto anaknya dan penentu dan anak-anak yang lain itu belum ada yang seperti Pak Panji. Ibarat kayak Gus Dur lah ya. Gus Dur itu kan penuh apa istilahnya, legenda ya, legenda kita untuk kaum minoritas gitu. Tapi kan turunannya atau anak-anaknya kan belum ada yang seberani bapaknya gitu kan, ibaratnya kan. Di situ kita itu semacam kayak ada lag atau terputus gitu loh Pak Paul. Saya nggak tahu nih selanjutnya siapa nih, ada terutama dari golongan Islam yang tampil beda seperti Gus Dur dan Pak Panji Gumilang, yang mau menyuarakan tentang kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, melindungi kaum minoritas, memberikan kesempatan yang sama berpolitik untuk orang-orang minoritas. Itu belum ada gitu Pak Paul. Itu yang kita perlukan gitu. Kemarin kan Bu Monica juga bilang sementara ini yang dia tahu cuma Al Zaitun gitu. Semenjak Gus Dur gak ada itu, ya cuma Al Zaitun yang dibawa Panji Gumilang ini yang berani untuk menyatakan secara aktif ya, secara aktif. Betul, secara aktif. Berani baik bukan hanya tentang perbedaan pendapat, tetapi secara ekonomi juga menunjukkan gitu. Dia bisa mandiri, dia tidak tergantung dengan dana infak lah atau pemberian MUI atau pemberian siapapun, donasi dari pengusaha-pengusaha Islam misalnya, dari Bakri atau dari Hairul Tanjung misalnya, ya kan banyak juga orang-orang Islam yang kaya kan, tapi mau berusaha sendiri gitu. Jadi ini yang membuat orang-orang Islam yang fanatik itu, yang kadrun-kadrun itu yang ingin mendirikan khilafah, itu mereka itu ketakutan gitu, karena si Panji Gumilang ini dia punya resource yang cukup kuat gitu ya. Itu kenapa dia dicecar dari berbagai macam arah gitu.
dia faktornya lebih ke arah karena dia melegalkan kebebasan beribadah dan pemikirannya sangat toleran, tapi yang dicecar apa? Masalah bungker senjata, masalah tuduhan pelecehan seksual misalnya, adanya pencucian uang lah. Jadi memang arahnya itu memang menghentikan supaya si Panji ini tidak berkuasa lagi di Al Zaitun, tapi dia si pemerintah Kutu Kupret ini mencari-cari kesalahan yang bukan berbau agama gitu Pak Paul, karena dia tahu kalau berbau agama dia juga nggak bisa menang si MUI ini gitu, karena apa yang dilakukan si Panji ini sama sekali tidak menista agama Islam sebenarnya gitu. Dia hanya berbeda pendapat saja, ya kan. Toh juga dia masih mengakui si Muhammad kan, gitu kan. Jadi marilah kita terus bersuara ya, terus kita bergaung, menyatukan gitu. Jadi kasus Panji Gumilang ini menurut saya menjadi berkah bagi kita semua, untuk terutama yang merasa terzolimi ya, semenjak adanya kasus kasus Meliana, kasus Ahok, kasus MKC, kasus Saifuddin, kasus siapa orang yang merasa, Yusuf Manubulu yang terakhir ini kan, yang merasa apa-apa penistaan agama, apa-apa pasal 156 apa-apa ini dilaporkan polisi gitu kan. Kalau enggak demo berjilid-jilid ya kan. Jadi kan ini momentum gitu Pak Paul, bahwa kita itu kalau kita mau, kita tuh bisa, yaitu dengan cara apa ya, kita suarakan apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Ya teruslah gitu ya, kita mempengaruhi banyak orang dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh golongan kadrun ya, ustadz yang sangat egois dan sangat memenang sendiri ya, yang apa-apa tersinggung segala macam, itu mereka itu saya harap tidak punya power lagi, tidak berkuasa lagi gitu. Dan saya berharap Indonesia ini benar-benar jadi negara sekuler yang memisahkan agama dan dengan politik gitu ya. Saya sih berharap seperti Indonesia berubah jadi kayak Eropa gitu Pak Paul. Bahkan kalau perlu seperti kayak di Myanmar gitu, kayak di Cina ada Uighur, ada di Myanmar ada Raksus Rohingya misalnya, atau di apapun lah, untuk jadi pembelajaran Pak Paul. Karena kalau dibiarin terus, yang ada akhirnya Indonesia ini jadi mundur Pak Paul. Padahal kita negara kaya tapi nggak pernah maju, dan akhirnya didik orang, akhirnya jadi negara hancur lebur, entah berantah gitu Pak Paul. Di mana negara-negara Korea, Jepang yang sama-sama merdekanya sama tahunan dengan Indonesia, tapi mereka udah 3 kali lipat levelnya dari kita gitu. Karena mereka itu fokus untuk mengembangkan negaranya, memajukan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya gitu. Tidak tiap hari ngurusin soal agama yang hanya membebani presiden dan seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia gitu Pak Paul. Ya kita berdoa Pak Paul, semoga banyak orang yang mendukung Pak Panji, dan kalau perlu banyak orang-orang Islam yang mau bersuara seperti Pak Panji dan berani menyatakan perbedaan-perbedaan gitu ya. Kita aja sih Pak Paul, Tuhan Yesus memberkati. Ya Mas Santi Amar, lanjut lalu Pak Kajamada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.